Selamat malam, kembali lagi dengan saya Lukas Angwartio dari Digital Business Management. Yang saya hormati selaku Ibu dosen, Ibu Dara, dan selamat malam juga untuk rekan-rekan Winusian. Oke, pernah nggak sih kita masuk ke sebuah perusahaan yang isinya tuh ada pajangan-pajangan slogan kayak kejujuran, integritas, profesionalisme. Bagus, bagus banget. Tapi ketika ada masalah seperti bisnis lagi seret, nggak sesuai target, tiba-tiba pajangan-pajangan yang itu, slogan-slogan tersebut itu mendadak hilang dan entah kenapa tidak dijalankan seperti yang seharusnya dijalankan. Sebagai calon pemimpin bisnis atau sebut saja orang yang mencoba waras di gempuran kompetensi bisnis industri ini, ya, industri yang lumayan gila ini. Nah, saya punya visi sendiri tentang apa itu organisasi yang etis. Visi saya sederhana, saya ingin membangun organisasi yang etis. Organisasi yang etis itu bukan semuanya itu malaikat ya, bukan. Organisasi yang etis itu adalah tempat di mana profit didapat tanpa mengorbankan kemanusiaan maupun akal sehat. Nah, gimana sih caranya yang benar-benar applicable? Bukan cuma pajangan gitu, bukan cuma ada di kertas kuesioner HRD. Nah, ada berapa cara? Ya, itu ada 2 cara yang akan saya terapkan. Yang pertama, saya akan melakukan psychology safety, mengamankan psikologi, ya gitu ya kurang lebih ya. Gini logikanya. Jadi, ketika ada sebuah target ya, kadang karyawan itu justru mengiyakan semua target yang diberikan oleh atasan. Padahal sejatinya kita punya hak untuk bilang tidak apabila si target tersebut memang tidak masuk akal. Yap. Jadi komunikasi 2 arah itu kita jadikan bukan hanya sebuah mitos, tapi memang benar-benar applicable gitu. Jadi ketika target memang tidak sesuai, kita karyawan itu juga harusnya bisa bilang tidak. Nah, sebagai atasan pun harus sama. Beliau juga sewajarnya, harusnya, jika ingin perusahaan dan organisasinya sehat, beliau juga harus menerima kritikan dan saran dari si karyawan tersebut. Kedua, saya akan merombak performa dari si manajer, atau kita sebut saja revisi KPI berbasis etika. Nah, kebanyakan perusahaan kan nggak peduli tentang orang keluar masuk, jadi pedulinya cuma target achieve, mau tipes, mau sakit batuk, ke rumah sakit, ke UGD, yang penting targetnya capai. Nah, saya tidak ingin menjadi perusahaan dan organisasi yang saya pimpin itu seperti itu. Saya inginnya adalah ya dilihat dari seberapa keluar masuknya karyawan. Biasanya bisa kita track dari keluar masuknya karyawan. Jadi semakin banyak keluar masuknya karyawan itu cepat, ya misal 2 bulan kita udah hire 50 orang tapi 49-nya resign, diganti lagi ya, itu berarti tandanya memang ada problem di dalam. Yap, bisa jadi tekanan, bisa jadi karena tadi komunikasi kedua arahnya tidak berjalan seperti itu. Jadi ketika kita menjadi manajer, justru angka resign keluar masuk karyawannya itu tinggi, artinya memang secara manajer kita gagal. Etika itu harus masuk ke dalam dompet dan penilaian kerja, baru orang bakal peduli. Terus gimana sih caranya? Ya, kita sebagai pemimpin harus tahu diri, harus ngasih contoh kepada karyawan-karyawan kita. Kita harus juga transparan, kita harus mendengarkan mereka lagi-lagi, dan kita harus cari solusi bareng-bareng secara legal ya tentunya, dan masuk akal. Jadi kesimpulannya adalah bisnis akan tetap berjalan dengan baik, dengan etika yang baik adalah ketika bisnis kita berjalan dengan karyawan yang sehat, bukan asal saling sikut, main fraud sana sini, atau bahkan ya resign dengan cepat gitu dari pertukaran. Ada yang masuk, ada yang resign, dan berulang setiap bulannya. Jadi saya kira ketika perusahaan itu nyaman, orang pasti akan sustain.
grow-nya akan lebih mudah, bekerjanya juga akan lebih maksimal, sehingga target yang kita capai justru akan dibantu, justru akan lebih mulus gitu. Dibanding kita memiliki watak sebagai pemimpin kayak Adolf Hitler ya. Jadi target harus shift tanpa mikirin manusianya, yaitu karyawan. Kurang lebih seperti itu. Mungkin kalau ada kurang lebihnya mohon maaf. Salah kata. Terima kasih. Selamat malam.